Halo teman-teman, di saat ini kita akan belajar bersama tentang kawasan desain, yang khususnya lagi tentang desain sistem pembelajaran. Nah, kawasan desain ini merupakan salah satu ranah dari ilmu teknologi pendidikan. Dan di dalam kawasan desain ini ada beberapa cakupan. Yang pertama, desain sistem pembelajaran, desain pesan, strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajar. Nah, kita akan membahas bersama tentang desain sistem pembelajaran. Nah, desain sistem pembelajaran ini merupakan hal yang sangat penting untuk kita pahami dengan baik dan benar. Nah, untuk itu, kita harus mengetahui pengertian desain sistem pembelajaran. Nah, di saat ini ada pendapat para ahli tentang desain sistem pembelajaran ini. Nah, di sini menurut Smith dan Ragan yang bisa teman-teman lihat, nah, mereka berpendapat bahwa desain sistem pembelajaran merupakan suatu proses sistematik. Nah, kemudian dari pengertian ini kami kelompok menarik satu kesimpulan tentang pengertian desain sistem pembelajaran ini. Yang menurut kami kelompok, desain sistem pembelajaran merupakan kegiatan merancangkan suatu proses pembelajaran secara terstruktur serta menganalisis apa yang menjadi kebutuhan peserta didik sesuai dengan komponen-komponen pembelajaran untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Nah, dalam mendesain sistem pembelajaran ini ada langkah-langkah yang harus dilewati, yaitu yang pertama, penganalisisan. Penganalisisan ini merupakan suatu proses perumusan apa yang akan dipelajari. Nah, setelah penganalisisan, langkah yang kedua yaitu perancangan. Nah, perancangan ini merupakan proses penjabaran bagaimana cara mempelajari apa yang telah dirumuskan dalam bagian yang pertama. Kemudian yang ketiga, pengembangan. Dalam pengembangan ini merupakan suatu proses penulisan atau produksi bahan-bahan pelajaran yang telah dirancangkan. Kemudian masuk ke bagian yang keempat, yaitu pelaksanaan. Nah, di dalam bagian pelaksanaan ini, di dalamnya terdapat pemanfaatan serta strategi untuk bisa melaksanakan suatu proses yang telah didesain. Kemudian yang terakhir yaitu penilaian. Nah, penilaian ini merupakan proses penentuan ketepatan pembelajaran. Nah, jadi pada bagian penilaian ini ketepatan belajar itu ditentukan. Teman-teman, dalam desain sistem pembelajaran, proses sama pentingnya dengan produk, sebab kepercayaan atas produk berlandaskan pada proses. Nah, jika produknya baik, maka dia telah melewati proses yang baik pula. Dan sistem pembelajaran ini jika kita analogikan ke dalam sistem lain, itu seperti sebuah mobil, yang dimana meskipun sebuah pentil yang kecil sekalipun pada sebuah mobil tidak berfungsi, maka larinya mobil ini tidak akan optimal. Begitu juga dengan sistem pembelajaran. Nah, selanjutnya kita masuk dalam klasifikasi model desain sistem pembelajaran, yang di dalamnya terdapat 3. Yang pertama, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi kelas. Nah, penggunaan model berorientasi kelas ini berdasarkan pada asumsi bahwa rangkaian kegiatan pembelajaran berlangsung di dalam kelas pada waktu-waktu pembelajaran tertentu. Kemudian bagian yang kedua, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Nah, model desain ini dilakukan untuk mengembangkan sistem dalam skala besar seperti keseluruhan mata pelajaran atau kurikulum. Kemudian bagian yang ketiga, model desain pembelajaran yang berorientasi pada produk. Nah, model desain sistem pembelajaran yang berorientasi pada produk ini pada umumnya berdasar pada asumsi adanya program pembelajaran yang dikembangkan dalam kurun waktu tertentu. Nah, para pengguna produk program pembelajaran ini dihasilkan melalui penerapan desain sistem pembelajaran pada model ini yang biasanya tidak memiliki kontak langsung dengan pengembang programnya. Nah, itulah
penjelasan terkait dengan desain sistem pembelajaran yang sudah boleh kita bahas bersama. Terima kasih.